Bapak Ibu kita lanjutkan ke kriteria berikutnya. Nah, sekarang kita masuk kriteria proses produk halal. Proses produk halal itu apa, Bapak Ibu sekalian? PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Ini yang kita kenal dengan 7 tahapan PPH. Ini diatur di dalam PP 42 tahun 2024, Bapak. Ya, jadi PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup 7 tahapan PPH. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam ECPH mengenai kriteria proses produk halal ini ada yang dibahas pertama tentang lokasi tempat dan alat, kemudian peralatan dan perangkat PPH, kemudian mengenai juga prosedur PPH. Bapak Ibu sekalian, mengenai lokasi tempat dan alat, ini kita lebih fokus bagaimana kita bahas ya tentang lokasi tempat dan alat. Intinya adalah sebetulnya pemisahan Bapak Ibu ya. Jadi kalau bicara tempat, lokasi, dan alat, intinya adalah pemisahan. Pemisahan ya antara yang halal dan yang tidak halal. Antara misalnya lokasi, ya lokasi di mana kita melakukan proses yang halal dan melakukan proses yang tidak halal. Jadi maksudnya kalau Bapak misalnya mempunyai 2 pabrik gitu ya. Satu memproduksi proses yang halal dan satu memproduksi proses yang tidak halal, memproduksi produk yang tidak halal, maka harus dipisahkan lokasinya. Kemudian itu yang tentang lokasi. Tentang tempat juga sama. Yang penting adalah pembedaan tempatnya. Tempatnya harus terpisah. Lokasi penyembelihan sama, Pak. Kalau Bapak misalnya punya usaha penyembelihan hewan halal dan penyembelihan hewan non halal, maka harus dipisahkan, ya. Kemudian memisahkan untuk masalah tempat dan alat, ya, untuk produk yang halal dan tidak halal. Maka peralatan juga harus dipisahkan. Tidak boleh digunakan secara bergantian. Intinya itu. Kemudian kalau pemisahan alat itu satu dipisahkan penggunaannya. Kemudian tidak boleh digunakan secara bergantian. Kemudian disimpan pada tempat yang terpisah antara tempat untuk digunakan untuk memproses yang halal dan yang haram. Itu memang harus dipisahkan. Alat-alat apa? Alat-alat di dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Jadi pada intinya adalah sekali lagi soal pemisahan. Baik pemisahan lokasinya, pemisahan tempatnya, pemisahan peralatannya, sampai sebetulnya pada pemisahan tempat penyimpanannya. Ya, jadi Bapak Ibu yang penting itu. Tidak boleh digunakan alat itu secara bergantian. Walaupun dibersihkan dengan cara yang untuk membersihkan misalnya najis besar. Karena sifatnya dipakai bergantian, maka itu tidak diperbolehkan di dalam sistem. Pak, setelah dipakai habis goreng dengan habis menggunakan minyak babi kan saya bersihkan juga dengan sesuai syariat Islam. Karena sifatnya digunakan bergantian, maka itu tidak boleh. Ya, itu yang penting. Nah, ini lokasi tempat ya, memisahkan secara fisik gitu ya. Ini pada prinsipnya sih kalau Bapak bisa baca ya. Tapi berarti secara ini harus benar-benar dipisahkan antara lokasi, tempat, dan alat.
Oh ya, ada satu yang belum saya tulis ini. Menjaga kebersihan dan higienitas, bebas dari najis, bebas dari yang tidak halal. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bicara tentang kebersihan dan higienitas berarti karena kita ingin menghasilkan produk kita yang aman dan sehat, maka harus terjaga kebersihan dan higienitasnya. Bebas dari najis berarti kita ingin menghasilkan produk yang halal, ya. Halal yang benar-benar tidak mengandung unsur yang tidak halal. Seperti itu Bapak Ibu. Ini lokasi, tempat, dan alat. Ya. Nah, untuk seperti penyembelihan Bapak Ibu, itu tidak boleh menggunakan alat penyembelihan secara bergantian antara untuk menyembelih hewan halal dan hewan yang non halal. Sarana yang berbeda untuk hal yang halal dalam pembersihan alat. Jadi, kalau Bapak Ibu misalnya, oh ya, sekali lagi, sarana pembersihannya juga berbeda. Jadi, Bapak Ibu kalau punya dua lokasi ya, pastikan sarana pembersihannya juga berbeda, tidak mencampur. Ya, tidak boleh misalkan menggunakan sarana pencucian yang sama untuk mencuci peralatan yang halal, peralatan yang digunakan untuk untuk berproses halal dengan peralatan yang digunakan untuk memproses produk yang tidak halal. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara ya tentang food court yang ada di kita nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sering-sering jalan ke mall ya, kita ngobrol dulu ya ini ya. Kalau Bapak Ibu sering jalan ke mall nih, kemudian kan ada area food court ya Bu ya. Area food court itu kan tenanya banyak ya, tenanya banyak. Di situ ada yang menjual halal dan ada yang menjual non halal. Apa yang harus dipersiapkan oleh pengusaha food court tersebut, Bu? Kira-kira supaya yang halal tetap halal. Kan ada yang misalnya sudah mencantumkan label halal ya. Misalnya ada yang jual bakso sudah halal. Tapi ada di sebelahnya lagi di beberapa di masih dalam satu tenan tersebut ada yang menjual misalnya bakso yang non halal. Kira-kira supaya menjamin orang yang datang tersebut tetap terjaga kehalalannya, apa kira-kira yang harus dipisahkan? Yang harus dilakukan? Kalau ibu jadi pengusaha food courtnya, ya, yang punya areanya nih, kira-kira apa yang dipisahkan? Yang harus disiapkan? Memisahkan tempat duduk tertentu kali ya, Pak. Iya, Tidak digabung dengan yang lain gitu, ada iya. khusus di toko tersebut. Pemisahan tempat penyajiannya ya Bu ya. Oke, ada lagi Bu? Memisahkan sarana pencuciannya Pak. Ya kan? Mungkin mungkin pemisahan sekatan mungkin Pak diberi Iya. sekatan bagian halal dan haram. Iya, berarti kan memisahkan tadi tempat penyajiannya di sini untuk yang non halal, makanya daerah sini, untuk produk-produk yang halal, makanya di daerah sini. Itu ya, walaupun masih satu gedung, itu nggak apa-apa. Kemudian apa lagi? Memisahkan harus punya, pastikan punya, karena kan begini Pak, kalau kita makan di food court itu, piringnya kan kemudian ada yang ngangkutin, ya nggak? Untuk dicuci. Nah, pastikan kita punya, misalkan karena piringnya mungkin difasilitasi oleh pemilik sarananya, berarti kan mungkin harus dipisahkan. Mungkin pembedaan warna piringnya, sendoknya. Itu ya, sarananya tuh harus benar-benar pisah, Pak. Kemudian sarana tempat pencuciannya harus dipisahkan, Pak. Ini tempat mencuci peralatan yang non halal, ini tempat mencuci peralatan untuk peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi atau memproses produk-produk yang halal. Begitu sebenarnya. Jadi boleh kita itu makan di food court, tetapi itu harus ada. Ketika kemudian itu tidak ada, kita yakin nggak sebagai konsumen? Ini piringnya sama. Orang yang makan bakso B, mangkoknya sama. Saya makan bakso yang aman, yang sudah halal, mangkoknya sama. Kemudian ada orang yang datang mengambilin peralatan makan kita, orangnya kok sama juga ya. Kadang ngambil di sini, kadang ngambil di sana.
Kemudian jalan-jalan ke belakang, tempat nyucinya ternyata sama. Kira-kira aman nggak kita makan? Enggak. Pelihara anjing lagi. Ya? Pelihara anjing lagi. Nah, bahaya lagi tuh. Nah, makanya ada beberapa tenan yang kemudian mengantisipasinya begini, Pak. Dia menggunakan alat makan yang sekali pakai. Jadi setelah makan, ya kita pakai misalnya mangkoknya apa yang dari bahan tin wall gitu ya. Kemudian nanti sendoknya juga sama. Nanti setelah makan, alatnya dibuang. Jadi selesai kita urusan gitu ya. Cuma mungkin tadi masukan dari Mbak Fatihatus, mungkin mejanya nih takutnya ya kalau mejanya dicampur nih, kita sudah menggunakan alat makannya terpisah gitu ya. Tapi ternyata mejanya masih sama nih. Kita agak khawatirnya begini, misalkan ada orang yang makan non halal di meja yang sama, ya, meja meja dengan lokasi yang sama. Kemudian pada satu hari misalnya makan kan, misalnya ada tumpah, kemudian dilap dengan lap yang sama gitu kan. Kira-kira ada potensi kontaminasi nggak? Ada, ya. Tapi minimal kalau kalau saya pernah ngobrol dengan pengusaha yang seperti itu ya, Bu, bagaimana ini memastikannya? Iya, Pak, saya sih di sini satu, saya menggunakan alatnya yang sekali pakai. Jadi saya nggak nyuci karena saya ragu dengan tempat pencuciannya. Akhirnya saya siapkan yang sekali pakai, kemudian saya buang. Jadi selesai. Kalau urusan pinjam meminjam alat ya saya tidak akan pinjamkan gitu kan. Dan memang misalnya aturannya alat tidak boleh dipakai bergantian. Seperti itu. Ini ngobrol aja ya. Kadang kalau kita makan di food court itu agak ragunya ke sana. Kecuali misalnya food courtnya sudah halal semua, kita nggak ada khawatir gitu ya Bu ya. Oke, kita lanjut. Itu kita bicara tentang karena mengapa saya ulas begini. Ini kita sedang membicarakan tentang tempat alat ya dan lokasi. Nah, tadi tuh sama aja Pak, untuk misalkan usaha distribusi. Kalau Bapak Ibu mengangkut produk daging olahan, daging segar, ya, maka Bapak Ibu yang pengusaha distribusi ini harus memisahkan truknya, gitu ya. Ini truk yang untuk ngangkut hewan ngangkut daging olahan, daging segar hewan non halal. Ini truk untuk daging segar hewan yang halal. Itu harus benar-benar dipisahkan, Pak. Dan tidak boleh dicampur. Ah, nanti juga dicuci, nggak boleh. Karena memang sifatnya harus halal dedicated. Tapi kalau misalnya tadi ya mengangkut produk olahan, ya, misalnya tepung gitu ya, yang kering gitu, yang istilahnya apa? eh, nah itu Bapak Ibu bisa lakukan, boleh dalam satu kontainer tuh hanya harus misalnya dipisahkan, misalnya diberikan sekat, kemudian misalkan untuk produk yang memang haram karena sedikit harus di wrapping gitu ya supaya kalau ada sesuatu tidak mengkontaminasi yang halal. Nah itu contohnya seperti itu Bapak Ibu. Ini karena kita bicara tentang lokasi, tempat, dan alat. Nah, ini sama saja ya Bapak Ibu pemisahan ya. Intinya sih kalau bicara lokasi tempat dan alat adalah pemisahan dan tidak boleh digunakan secara bergantian. Pemisahannya baik peralatannya maupun penyimpanannya maupun perawatannya maupun pembersihannya. Ya, itu memang harus benar-benar dipisahkan. Nah, ini Bapak Ibu sama nih ya. Ketentuan terhadap proses 7 tahapan ini. Tidak menggunakan alat secara bergantian. Kemudian menggunakan sarana pembersihan alat yang berbeda. Tadi ya contoh kita di food court ya. Menggunakan sarana pemeliharaan alat yang berbeda. Jadi maksudnya pemeliharaan alat itu misalkan apa ya, ada bagian maintenance gitu ya. Untuk memperbaiki peralatan. Nah itu sarananya harus dipisahkan Bapak Ibu. Kemudian memiliki tempat penyimpanan alat tersendiri. Jadi tidak boleh menggunakan alat gitu ya yang digunakan secara bergantian seperti tadi.
Ah, ini untuk pendistribusian, penjualan, penyajian. Pelaku usaha wajib memisahkan pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan halal dan asal hewan yang tidak halal. Ini produk segar ya Bapak Ibu. Kalau produk segar berarti sudah jelas-jelas harus dipisahkan sarana pendistribusiannya, penjualannya, dan penyajiannya. Pelaku usaha wajib memisahkan penjualan dan penyajian ya untuk produk halal dan tidak halal bagi produk olahan hewan segar, produk hewan segar, produk olahan asal hewan, dan produk olahan asal non hewan untuk penjualan dan penyajiannya ya. Untuk pelaku usaha dapat mendistribusikan, ini pelaku usaha distribusi ya, antara produk halal dan tidak halal meliputi produk olahan asal hewan dan produk olahan asal non hewan. Jadi produk olahan asal hewan maupun non hewan boleh didistribusikan Pak. Tetapi selama dapat menjamin tidak terdapat kontaminasi silang dan dapat menjamin bahwa alat distribusi yang digunakan bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan produk segar asal hewan yang tidak halal yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari konsumen, dari produsen dan distributor. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi yang distribusi boleh kemudian mendistribusikan olahan produk olahan ya bukan produk segar asal hewan dan asal non hewan selama dapat menjamin tidak terjadinya kontaminasi silang dan alat yang digunakan pun tidak bekas dipakai mengangkut produk olahan produk segar asal hewan ya intinya itu pokoknya kalau mengangkut produk segar hewan itu benar-benar harus terpisah. Kalau sudah digunakan untuk yang mengangkut produk segar hewan, ya, maka tidak boleh digunakan lagi untuk yang mengangkut yang halal, gitu ya. Pelaku usaha wajib melaksanakan pendistribusian, penjualan, penyajian produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundungan. Itu sudah jelas ya. Nah ini nih pendistribusian nih diperbolehkan bukan produk segar asal hewan dan produk olahan hewan dibekukan. Kemudian pelaku usaha menjamin tidak terjadinya kontaminasi silang. Nah ini Bapak, produk olahan hewan yang dibekukan. Jadi mengapa Pak tidak boleh dicampur? Karena ya kalau dibekukan itu kalau dan itu berasal dari hewan yang tidak halal, produk olahan hewan tidak halal, maka kalau terjadi sesuatu kan biasanya tuh misalnya sistem pendinginnya rusak. Otomatis kan menjadi netes. Nah, tetesan itu yang kemudian akan mengkontaminasi. Makanya tidak boleh dicampurkan. Fasilitas produksi yang digunakan untuk produksi halal yang diajukan sertifikat halal juga digunakan untuk produksi produk yang tidak diajukan sertifikat halal yang tidak berasal dari bahan yang mengandung bahan yang diharamkan. Pelaku usaha wajib menyampaikan download produk, daftar produk bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk, pencucian dan penyamakan pada fase produksi yang digunakan secara bersama. Jadi Bapak Ibu maksudnya begini di dalam klausul ini. Kalau Bapak Ibu memproduksi ya misalnya memproduksi dua produk yang disertifikasi halal dan yang tidak. Jadi misalnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya misalkan empat produk. Dua produk didaftarkan sertifikat halal, dua produk tidak didaftarkan sertifikat halal. Entah dengan pertimbangan apa ya, bisa saja mungkin, saya mau yang dua produk ini orientasinya ekspor kok, ekspornya juga ke negara yang tidak mempersyaratkan halal. Otomatis saya tidak perlu mendaftarkan halal. Bisa saja begitu Bapak Ibu. Tetapi di sini ada ketentuannya. Boleh dipakai secara bergantian gitu ya, digunakan bersama, tetapi
harus dicantumkan juga nama di dalam pengajuan itu ditulis juga nama produknya, daftar produk dan bahan yang digunakan, gitu ya. Kemudian prosesnya seperti apa, kemudian pencuciannya seperti apa. Jadi itu menjadi ketentuan di dalam PP 42 tahun 2024 terkait dengan apa land yang memproduksi ya produk yang halal dan yang bukan yang halal dan halal, yang disertifikasi dan tidak disertifikasi. Pelaku usaha wajib memiliki menerapkan prosedur. Nah, ini Bapak yang tadi bicara tentang lokasi, tempat, dan alat. Sekarang kita bicara tentang prosedur. Ada beberapa prosedur yang wajib yang ada ya terkait dengan aktivitas-aktivitas ini, Bapak Ibu. Jadi pelaku usaha wajib memiliki menerapkan prosedur pelaksanaan PPH secara tertulis dan terdokumentasi ya sesuai dengan ruang lingkup EJPH, yaitu pertama terkait dengan bahan Bapak Ibu. Jadi di sini harus ada prosedur terkait penggunaan bahan baru yang digunakan untuk produksi halal. Kemudian pembelian bahan, pemastian penggunaan bahan yang produk yang diajukan tidak terkontaminasi najis. Kemudian pemeriksaan kedatangan bahan, penyimpanan bahan, transportasi bahan. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Prosedur ini Bapak Ibu bisa membuat tiap persyaratan ini menjadi satu prosedur atau misalnya menggabungkan mungkin yang ini sama yang ini bisa digabungkan menjadi satu prosedur. Itu nggak apa-apa. Tapi yang pasti adalah item-item ini harus ada dijelaskan di dalam prosedurnya. Gitu ya. Kemudian prosedur terkait dengan PPH. Bapak Ibu harus ada nih prosedur yang menjelaskan tentang memastikan penggunaan fasilitas produksi yang kotak dengan bahan atau produk antara atau produk akhir berasal bersifat bebas dari najis atau yang diharamkan. Kemudian prosedur tentang pencucian atau pensucian ya fasilitas produksi sesuai dengan syariat Islam. Bapak harus memiliki prosedurnya sendiri. Kemudian proses produksi, kemudian tanggal produksi, peluncuran atau penjualan produk, pemingsanan hewan dan penyembelihan ya jika terkait dengan industri pemotongan ya, baik RPH maupun RPU, baik TPA maupun TPU. Kemudian tentang produk, Bapak Ibu, prosedur tentang produk. Bapak Ibu harus memiliki prosedur tentang produk terkait dengan ketertelusuran. Kemudian prosedur terkait dengan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Prosedur terkait dengan bagaimana Bapak Ibu melakukan penarikan produk. Jika produk itu sudah istilahnya sudah mau sampai ke konsumen atau sudah di konsumen. Kemudian formulasi produk atau pengembangan produk itu Bapak Ibu harus memiliki prosedurnya. Kemudian display produk juga kalau yang masih punya dengan penyajian. Kemudian juga ketentuan pengunjung Bapak Ibu. Ketentuan pengunjung ini ya apa untuk yang melalui usaha jalur sertifikasi reguler. Nah, Bapak Ibu harus memiliki prosedur tentang ketentuan pengunjung. Bapak Ibu pernah dengar ini ya, yang orang bakso, kemudian ada orang yang membawa makanan dari luar menggunakan alat makan untuk memakan produk dari luar tersebut. Dan ternyata produk yang dari luar tersebut produk yang tidak halal. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, itu makanya kita itu harus memiliki prosedur tentang ketentuan pengunjung. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kaget, misalnya ada restoran yang kemudian mensyaratkan tidak boleh membawa makanan dari luar. Mungkin ada pertimbangan bisnis juga, tapi kalau bicara tentang halal, ada tujuannya juga. Supaya tidak ada orang membawa makanan yang non halal, kemudian dimakan di dalam area yang kebetulannya kita sudah bersertifikat halal. Seperti itu Bapak Ibu. Ya makanya ketentuan pengunjung itu harus ditetapkan gitu ya. Kemudian penentuan menu ya. Jadi
Menu juga sama, Bapak Ibu ya. Penentuan menu juga harus ada prosedurnya. Kemudian terkait dengan prosedur ini, maka prosedur tersebut pelaku usaha harus mensosialisasikannya. Mensosialisasikan prosedur kepada pihak yang terkait. Maksudnya begini, misalnya prosedur tentang penggunaan bahan baru yang digunakan, mungkin berarti kan ini harus dipastikan tersosialisasi kepada bagian pembelian, kepada stafnya gitu ya, atau mungkin kepada bahan baru nih, mungkin kepada gudang gitu ya. Kemudian prosedur tentang misalnya pensucian fasilitas produksi. Otomatis ini harus disosialisasikan kepada siapa? Kepada mungkin karyawan produksi yang bertugas melakukan proses pencucian. Ya, harus ada prosedurnya, Bapak Ibu. Harus diketahui. Kemudian terkait dengan produk, ya. Oh ya, misalnya contoh lagi ketertelusuran, ya. Ada prosedur ketertelusuran, otomatis disosialisasikan. Mungkin kalau ketertelusuran ini kepada terkait juga dengan penarikan produk. Kalau terkait dengan penarikan produk, maka yang perlu diberitahu adalah bagian apa? Marketing atau sales. Bagaimana supaya menarik produk yang sudah terlanjur sampai konsumen, ya kan? Karena begini Bapak Ibu, kalau nanti apa produk ada penanganan produk tidak sesuai, itu harus ditelusur juga, gitu ya. Harus ditarik juga, gitu. Next, selanjutnya adalah bukti dokumentasi sosialisasi, ya. Kemudian ini ada prosedur tentang pensucian najis. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini tadi kemarin sudah dijelaskan sebetulnya oleh Kiai ya bagaimana mensucikan yang terkena najis mughalladho. Ya, yang mutawasitoh itu seperti biasa yang sudah kita lakukan. Ya, kemudian yang apa? Yang muhafafah ya, mungkin pembersihannya juga ada metodenya tersendiri. Ya, kemudian di sini tentang pensucian nih. Alat produksi yang terbuat dari benda keras dan tidak menyerap najis, misalnya terbuat dari besi atau baja, yang apabila terkena najis ya, najis sedang, jika disajikan dengan air akan merusak alat atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air selama bekas najis berupa bau rasa dan warnanya telah hilang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, untuk misalnya kita punya peralatan, biasanya sih kalau itu yang mesin packing biasanya Pak. Mesin packing itu kalau kita misalkan kita tuh tidak boleh membersihkannya dengan air karena kalau pakai air rusak. Maka kita diperkenalkan boleh menggunakan apa selain air, misalnya alkohol gitu ya. Boleh. Alkohol boleh nggak digunakan untuk pembersihan? Boleh, sepanjang alkoholnya bukan dari industri Homer. Ya. Kalau semua alkohol itu nggak boleh ya berarti pada saat apa ini ya jangan dengan menggunakan air agar maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air. Artinya boleh dilap, kemudian disemprot dengan alkohol, kemudian dilap lagi. Nah itu boleh digunakan. Kalau memang kalau digunakan maka merusak mesin gitu ya. Pelaku usaha wajib menyiapkan dokumen alur proses produksi. Nah, Bapak Ibu wajib menyiapkan alur proses seperti apa? Ya, ini yang akan menjadi lampiran di apa pada saat Bapak Ibu mengajukan sertifikasi halal. Kemudian terkait dengan produk Bapak Ibu. Produk ini ada beberapa ketentuan. Produk itu apa sih? Produk itu adalah hasil dari suatu proses yang memenuhi kriteria mutu gitu ya. Jadi produk dihasilkan dari bahan halal, diproses sesuai dengan syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa ketentuan umum tentang produk itu?
Kemudian menjamin produk selama persiapan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dipisahkan secara fisik atau produk lain yang tidak halal. Jadi pastikan terpisah, jangan kecampur ya. Kemudian produk yang dihasilkan adalah produk yang aman untuk dikonsumsi. Jadi tidak bisa kita memproduksi halal itu tidak mencabut tentang halal saja, tetapi juga bicara dengan toyib, yaitu baik, gitu ya. Mengenai bentuk produk, Bapak Ibu, ini ada menarik nih bentuk produk ini. Kalau kita membuat produk, ya, produk tidak boleh menyerupai bentuk hewan babi dan anjing. Kemudian, bentuk produk atau label kemasan tidak bersifat erotis, vulgar, dan pornografi. Jadi kalau Bapak misalnya pengusaha roti, ya, jangan kepikiran buat membuat roti yang bentuknya babi dan anjing. Karena itu jelas-jelas kalau kita mengajukan sertifikat halal, ya tidak akan di-approve. Kemudian karakteristik atau profil sensori produk. Jadi tidak memiliki kecenderungan bau, rasa, atau aroma yang mengarah pada produk yang haram yang telah dinyatakan halal, haram berdasarkan ketetapan fatwa MUI. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalkan kita sekarang ada donat ya, donat imut-imut, mungil-mungil gitu kan. Atau, nah itu nggak boleh tuh tadi bentuknya nggak boleh menyerupai babi dan anjing. Kemudian aroma dan profilnya juga Pak. Jadi kita misalnya nih ada yang jual misalnya aroma babi apa ras apa ya misalnya usaha ayam goreng nggak misalnya usaha ayam goreng tapi bumbunya rasa bumbu babi Padang, rasa misalnya rasa babi panggang gitu loh. Nah itu nggak boleh karena dia membuat rasa yang profilnya itu profil yang tidak halal itu ya. Oh ya, yang itu juga bentuk produk juga tidak boleh yang bentuk yang sifatnya erotis, vulgar atau pornografi. Ya, jadi nggak boleh misalnya eh, ini ya bentuknya yang seperti tadi. Kemudian penamaan, Bapak Ibu, tidak bertentangan dengan syariat Islam atau etika dan kepatuhan yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Tidak produk tidak memenuhi ketentuan larangan nama produk sesuai dengan lampiran B tentang persyaratan umum jaminan produk halal. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi ketentuan tentang produk itu selain bentuknya, profilnya, juga warnanya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat nih di lampiran B ya. Nah, ini apa-apa saja yang tidak boleh, apa-apa saja yang dianjurkan. Ya, ini ada beberapa halaman. Nah, ini adalah contoh produk-produk yang tidak mungkin dapat diurus sertifikat halalnya karena bentuknya lucu, awalnya lucu gitu ya. Kemudian ini ada pastel juga ya. Intinya adalah produk-produk yang tidak dapat disertifikasi karena ada bentuknya anjing, ada yang eh, tetap mempertahankan yang ini ya, bentuk anjing ini nggak boleh. Oke, pengemasan dan pelabelan Bapak Ibu sekalian. Jadi wajib menggunakan bahan pengemas yang tidak terbuat atau mengandung bahan yang tidak halal. Jadi Bapak Ibu tidak boleh wajib menggunakan bahan pengemas yang tidak terbuat atau mengandung bahan yang tidak halal. Ya sekarang sudah banyak sekali industri pengemasan yang sudah bersertifikat halal. Kemudian pengemasan produk sesuai dengan isinya. Ya, produk yang dikemas ulang atau diberi label ulang dapat diajukan sertifikasi dengan syarat produk tersebut memiliki sertifikat BPJPH dan termasuk dalam produk yang dikecualikan. Jadi Bapak Ibu bisa punya usaha pengemasan. Misalkan Bapak Ibu membeli keripik dalam bentuk balkian gitu kan. Kemudian Bapak Ibu dipak lagi menjadi kemasan misalnya 250 gram. Setelah kepak, kemudian disil, kemudian Ibu kasih
stiker misalnya apa keripik apa sudah halal. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak apa hmm, mengolah produk sesuai dengan kriteria ini tadi ya. Misalnya Bapak Ibu yang usaha tadi, Bapak Ibu bisa mensertifikasi usaha yang tadi tuh mengemas keripik-keripik kemasan kecil. Tetapi syaratnya adalah bahan baku yang Bapak gunakan itu harus halal juga. Gitu ya. Kemudian mengemas produk karkas dengan menggunakan kemasan yang bersih dan tidak berbau. Ini karkas untuk di dunia penyembelihan ya. Kalau memang perlu dikemas, maka pastikan menggunakan kemasan yang baru. Oke. Mengemas produk karkas menggunakan kemasan yang bersih saat tidak berbau. Oke, sudah. Memiliki kemasan. Oke. Oke ya Bapak Ibu tentang pengemasan dan pelabelan. Ada lagi sedikit tentang pelabelan. Mencantumkan ya, wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Pada apa? Pada kemasan produknya atau pada bagian tertentu produk atau pada tempat tertentu dari produk. Ya, wajib mencantumkan label pada tempat yang mudah diingat, yang mudah dilihat, dibaca dan tidak mudah dihapus atau dilepas atau dirusak. Ya, jadi teman-teman apa kalau misalnya membuat label ya pastikan tidak mudah rusak, tidak mudah dilepas, tidak mudah dihapus gitu loh. Karena expired ini kan rawan, Pak. Kemudian ada pengecualian untuk pelabelan produk halal. Ya, misalnya kemasan yang terlalu kecil di terminal. Apa sih kemasan paling kecil apa di ini? Coba ada yang tahu? Ada ya. Oke, jadi kalau pencantuman label itu dikecualikan untuk misalnya yang terlalu kecil. Misalnya Bapak Ibu kayak produksi apa ya? Coki-coki itu. Coki-coki kan kecil, kemudian panjang gitu ya. Mungkin kalau kita pengen nyantumin logo halal sudah sangat sulit karena sudah terlalu kecil kemasannya. Nah itu boleh tidak dicantumkan. Tetapi bisa dicantumkan juga di kemasan yang sekundernya. Misalkan coki-cokinya kan kecil tuh, itu nggak bisa diberi tanda. Tapi kan di atasnya lagi kita bisa di apa misalnya menggunakan kemasan setelah kemasan kecil tersebut ada kemasan yang kartonnya kita bisa memberikan label tersebut di label halal di kemasan istilahnya pada kode duplek gitu ya di kemasan yang lebih besarnya. Kemudian produk yang dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil. Jadi Bapak Ibu misalnya apa menjual sesuatu yang dikemas kecil gitu ya tidak perlu mencantumkan sertifikat halal ya karena kan langsung dikonsumsi. Dikemas langsung di depan pembeli atau produk yang dijual dalam bentuk curah. Bapak Ibu sekalian, terkadang kita melihat nugget ya yang dijualnya sudah dalam bentuk curah. Ya itu nggak apa-apa, gitu ya. Produk yang dijual dalam bentuk curah tidak perlu memberikan label halal, tapi mungkin si apa kitanya memberikan label halal, gitu ya. Identifikasi dan mampu telusur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk dapat melakukan identifikasi dan mampu telusur. Karena apa? Pertama ya Bapak Ibu, ketertelusuran itu adalah definisinya adalah selalu dapat dibuktikan bahwa produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang disetujui dan diproduksi di tempat fasilitas yang memenuhi kriteria. Apa aja nih? Pertama, memberi identifikasi produk yang disimpan. Ya, jadi ada tanggalnya, ada tanggal masuk, ada lokasi penyimpanan, tempat penyimpanan, mungkin dalam bentuk barcode ya. Kemudian tanggal produksi dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian menjamin bahan dengan kode yang sama mempunyai status halal yang sama. Jadi nggak boleh itu hati-hati Mbak, karena nanti dalam penelusuran kita kalah. Kalau misalnya kita apa
barangnya sama tapi ternyata kodenya berbeda. Ya. Menjamin ketertulisan informasi bahan di setiap kegiatan. Jelas ya Bapak Ibu, kita harus menginformasikan itu. Menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria halal tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan halal. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ada yang tidak halal, Bapak harus pastikan kalau mau dijual, jangan jual ke orang yang tidak halal. Gitu ya. Produk tidak memenuhi kriteria. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nanti akan kita pelajari juga tentang produk yang tidak memenuhi kriteria. Produk yang tidak memenuhi kriteria ini begini ceritanya. Bapak Ibu sudah bersertifikat halal, tapi ternyata ada satu kejadian yang menyebabkan produknya itu tidak memenuhi kriteria halal. Ya, jadi itu Bapak harus ada penanganannya tersendiri. Ya, pertama Bapak Ibu harus melakukan penarikan terhadap produk yang masuk ke dalam rantai pangan. Jadi ditarik dulu menkonya nih, ya kan? Ditarik dulu produknya untuk mencegah kelanjutan tersebar kemana-mana. Kemudian dikendalikan, ya termasuk melakukan pengawasannya, ya pengamanan dan pengawasannya. Kemudian jika sudah terlanjur diproses ya, sudah termasuk masuk sosmed atau seperti apa, maka pertama kita tidak boleh memproses ulang. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh mengklaim sebagai produk halal. Kemudian kita tidak boleh melakukan apa misalkan ini di rework, di downgrade atau direformulasi. Nanti ini akan dijelaskan lagi ya, Bapak Ibu, tentang penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Atau terakhir di sini, jika tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan halal, maka produk harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Nah, kita masuk ke pemantauan dan evaluasi, Bapak Ibu. Jadi pemantauan evaluasi ini, kalau di dalam EJPH ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan internal audit, yang kedua adalah terkait dengan kaji ulang manajemen. Internal audit itu audit yang dilakukan oleh diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi antara auditor dan auditnya itu masih satu kantor. Jadi kita mengaudit diri kita sendiri, apakah sistemnya sudah dikerjakan atau belum. Nah, kita sudah ada checklistnya itu, ya nanti Bapak Ibu bisa pelajari dan nanti Bapak Ibu bisa bertanya bagaimana cara menggunakan checklist tersebut, ya. Nanti ada checklistnya itu bisa buat oleh-oleh kamu seperti apa gitu ya. Kemudian prosedurnya harus dimiliki, baik prosedur internal audit maupun prosedur kaji ulang manajemen, Bapak Ibu. Ya, jadi harus ada prosedurnya. Kemudian dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian temuan ketidaksesuaian ya pelaksanaan proses produk halal sesuai dengan KTCPH dan persyaratan sertifikat harus benar-benar dilakukan tindak lanjutnya. Jadi kalau ada temuan maka harus ditindaklanjuti. Bukti perbaikan kesesuaian disimpan selama masa berlakunya sertifikat halal. Di kemudian yang selanjutnya adalah bukti pelaksanaan kaji ulang manajemen dan audit harus dilaporkan. Ya, ini menjadi ketentuan. Baik. Ini audit internal ya. Kalau bicara tahapannya nih Bapak Ibu, pertama disiapkan dulu timnya. Kedua, siapkan tanggung jawabnya. Siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi anggota, tugas dan tanggung jawabnya seperti apa. Kemudian buatlah jadwal rencana audit. Kemudian setelah membuat jadwal rencana audit, baru kita mikir nih, kita buat pembuatan checklist. Ya, jadi nanti Bapak Ibu menggunakan checklist untuk audit. Baru detail terakhir, Bapak Ibu mencatat pelaksanaannya seperti apa. Nah, ini
penting sekali ini Bapak Ibu karena ini terkait dengan penanganan produk tidak memenuhi kriteria. Selanjutnya ini ada interaksi Bapak Ibu. Jadi audit itu seperti ini. Bapak Ibu kenal ya istilah auditor dan auditi. Auditor itu orang yang mengaudit. Auditi itu adalah pihak yang diaudit. Ya, jadi pertama auditor akan menuliskan temuannya. Jadi temuan ditulis, kemudian dikonfirmasi kepada auditi. Apakah ini sudah sesuai temuannya kan gitu kan? Jika iya maka auditi menyiapkan akar penyebabnya apa? Dilaporkan. Jadi tulis penyebab, tetapkan dan tulis rencana tindakan perbaikan dan pencegahannya. Jadi selain perbaikan, laporkan juga ada rencana tindakan perbaikan dan pencegahannya apa kepada Pak Aldo. Kemudian baru implementasi ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rencana tindakan perbaikan dan pencegahan itu dikerjakan oleh auditi. Masih di kolom auditi ya Bapak Ibu. Nih ya. Kemudian hasilnya dicek lagi oleh auditi. Baru kemudian akan dilakukan tindakan koreksi. Nanti beberapa hari kemudian setelah ini diselesaikan, maka auditor akan datang kembali untuk mengecek apakah sudah benar ataukah belum. Apakah sudah sesuai ataukah belum. Ya, Bapak Ibu, yang terakhir ini adalah tentang kaji ulang manajemen ya. Ini sudah dibahas tadi ya, 1 tahun sekali. Kemudian buktinya harus ada, notolenya harus disiapkan, materinya harus ada ya, dan perkembangan-perkembangan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini ya, kita sudah mempelajari kriteria EJPH. Dari mulai komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan, proses, produk, dan pemantauan evaluasi. Pemantauan evaluasi, kita sudah membahas tentang audit internal dan kaji ulang manajemen. Untuk produk, kita belajar tentang persyaratan umum produk, ya, kemudian pelabelan, ada di mana, areanya di mana, kemudian ukurannya berapa, gitu ya. Kemudian eh, untuk yang ini tentang audit internal, tentang produk, pengemasan, pelabelan kita sudah tadi membahasnya. Identifikasi dan mampu telusur. Nah, ini di dalam produk ini Bapak Ibu harus punya cara untuk dapat melakukan identifikasi dan mampu telusur. Kemudian bicara tentang proses, berarti kita bicara tentang tempat, lokasi, tempat, dan alat. Baru kita bicara dengan prosedur penerapan SJPH yang dimiliki. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, kebijakan halal sudah, tanggung jawab manajemen puncak tadi sudah disampaikan, pembinaan sumber daya dalam bentuk apa tadi, briefing, coaching gitu, satu. Ya, kemudian yang terakhir di apa klausul ke-6, ada yang namanya informasi terdokumentasi, Bapak Ibu. Informasi terdokumentasi ini ya, kalau di dalam struktur sistem dokumentasi, ini kita tuh paling atas adalah standar sistem. EJPH itu di sini Bapak Ibu. Nanti dari EJPH Bapak Ibu turunan kembalinya menjadi manual SJPH atau manual halal. Manual halal nanti lebih rinci lagi dijelaskannya di dalam Standard Operation Procedure SOP atau instruksi kerja ya. Baru nanti bukti pelaksanaannya bahwa ini dilakukan, kita ada form. Jadi form juga menjadi bukti bahwa kita mengerjakan. Kemudian informasi terdokumentasi ini Bapak Ibu ya dibuat dalam rangka kita menerapkan EJPH. Kemudian perusahaan diminta memiliki informasi yang terdokumentasi seperti ini. Kemudian memelihara rekaman bukti implementasi.
Kemudian terakhir adalah menyusun manual SJPH atau menyusun manual halal. Ini yang kemudian nanti penyelia ini harus bisa membuat ini, Pak. Ya, tapi disesuaikan dengan skala industrinya, dengan struktur organisasinya, dengan lingkup, dengan tatapan proses ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa jelaskan. Manual ECPH. Nah, Bapak Ibu, ending dari sistem ini ya di dalam informasi terdokumentasi ini adalah manual ECPH. Bapak nanti akan belajar membuat manual EJPH. Apa itu manual EJPH? Dokumen perencanaan yang menggambarkan cara perusahaan memenuhi kriteria EJPH sesuai dengan ruang lingkupnya, Bapak Ibu. Jadi, dokumen perencanaan yang menggambarkan cara perusahaan. Oh, saya mau begini, bagaimana caranya? Nah, itu tuh harus ada di dalam slide eh, di dalam manual EJPH itu. Ya, tujuannya apa sih kita membuat manual EJPH? Pertama, tujuannya adalah untuk menjadi pedoman dalam penerapan EJPH di tempat kita. Dalam rangka apa? Menjaga kesinambungan prosesnya. Sekarang bicara tentang ruang lingkup. Berlaku untuk seluruh pada perusahaan terkait dengan proses. Oh, ini sudah ya, berarti kemarin. Nah, ini adalah contoh manual EJPH. Covernya seperti ini. Nanti Bapak Ibu apa? Akan membuatnya nih, ya. Katakan berlatih membuat manual EJPH ini. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai oleh-oleh nih. Tolong Bapak Ibu sebagai penyelia halal memahami ini 4567. Summary 4567. Pertama, penyelia halal dulu ya. Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH. Summary 4567, empatnya apa? Empatnya adalah 4 tugas penyelia halal. 5, tadi 4 tugas penyelia halal ada kita singkat sebagai ABC Kodam, mengawasi, kemudian melakukan perbaikan dan pencegahan, kemudian mengkoordinasikan PPH dan damnya mendampingi auditor. 5 kriteria JPH dari mulai komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan, proses, produk, dan evaluasi. Jadi Bapak Ibu ini tidak perlu dihafal tapi cukup dimengerti. Pertama ya kita berkomitmen dulu. Kemudian kedua kita bikin bahan. Setelah bahan selesai ya saya mau lanjutkan dengan prosesnya diproses. Setelah prosesnya selesai menghasilkan sebuah produk. Terus kontinu berjalan kita perlu mengevaluasi penerapannya seperti apa. Dan ini ada di dalam pemantauan dan evaluasi. 7-nya ada, dia 6. Keempat tadi penyelia, 5 kriteria, 6 unit kompetensi. Nah, Bapak Ibu nanti setelah istirahat, Bapak Ibu akan belajar tentang unit kompetensi penyelia halal. Ya, ada 6 unit kompetensi yang akan Bapak pelajari. Nanti ini yang menjadi bukti bahwa Bapak sudah memahami, yaitu dengan berupa Bapak mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, tadi yang ketujuh, 4567, tujuhnya adalah 7 tahapan PPH. Penyediaan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Penyelia halal, mohon maaf, harus tahu ini semua. Harus hafal ya, bukan hafal, mengerti gitu ya. Tapi nanti ini pasti sangat dibutuhkan sebagai tugas sebagai seorang penyelia halal. Unit kompetensinya ini Bapak Ibu, ada 6 unit kompetensi. Dari mulai menyusun dokumen penerapan EJPH, kemudian menyiapkan dokumen daftar bahan, kemudian mengawasi bahan, proses, dan produk, kemudian melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, dan terakhir adalah melakukan evaluasi tindak lanjut hasil dari audit internal. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara materi selesai, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya stop share screen dulu. Silakan yang ngacung Pak Sidik, silakan Pak Sidik.
Masih mute, Pak. Oh ya, Baik, Pak. silakan, Pak. Begini, Pak, di PT kami itu sebenarnya kan udah manual atau sertifikat halal udah ada, Bapak. Oke. Tapi dulu itu kan pakai penyelia pihak ketiga atau penyelia lain itu kan udah mundur, Bapak. Yang pertama udah mundur. Terus ada penyelia kedua itu dari grup kami, tapi masih penyelia aja, tapi belum uji kompetensi, juga resign, Bapak. Oh ya. Nah, terus ini mungkin dari PT kan apa ya menyuruh saya untuk pelatihan Iya. ini seperti itu, Bapak. Lah untuk tahun ini tuh belum dilakukan audit internal, Bapak. Mm-mm. Lah pertanyaan saya apakah karena memang waktunya untuk tahun ini itu ya mepet juga seperti itu, apakah akan dilakukan audit itu per bulan Desember ini atau nanti bulan depan saja atau tahun depan begitu, Bapak? Itu saja, Bapak. Saya yang Oke. tanyakan itu aja. Kapan terakhir audit internal, Pak? Kalau tahun ini kan karena penyelia yang apa Mm-mm. itu, Pak? Penyelia pihak ketiga mundur dan penyelia grup itu resign, jadi ya belum setelah sertifikat muncul di Februari 2005 itu belum ada audit seperti itu, Bapak. Sertifikat 2005. 2000 Februari 2025. Oh, Februari 2025. 2025. Ya, Bapak begitu. eh, sertifikasinya 2025 bulan Februari ya, Pak ya? Ya, gitu, Ya, Pak. Ya. berarti Bapak mungkin sebelum 2000 Februari Bapak ya sudah melakukan audit, Pak. Oh, begitu, Bapak. Ya, Ya, baik, Pak ya. Pak. Jadi kan siklusnya 1 tahun ya, Pak ya. Nah, jadi Bapak pastikan kan berarti kan audit terakhir itu kan di Februari tuh. Nanti Bapak Ya, berarti Pak. sebelum Februari Bapak harus melakukan audit internal. Mungkin Oh, nanti bisa begitu. Januari gitu ya, Pak ya. Terus kemudian mengenai sekarang berarti Bapak kan dipersiapkan untuk menjadi penyelia ya, Pak ya. Ya, Pak. Ya. Tapi berarti sekarang kosong dong, Pak, nggak ada penyelianya. Iya, Karena keburu masih resign kosong, ya, Pak Bapak. ya. Iya, Pak. Ya Begitu, Pak. mudah-mudahan nanti Bapak setelah Bapak nanti sudah mendapatkan sertifikat dan sudah uji kompetensi, Bapak ya skalanya apa-apa industrinya Tekstil, Bapak. mungkin Tekstil. sudah menengah ya, Pak ya. Oke, menengah besar ya. Oke, Menengah. berarti kan Bapak sudah ikut uji kompetensi ya, Pak. Nanti Ya udah daftar ya, sudah sudah daftar, daftar. Pak. Nanti setelah dapat sertifikatnya, baru kemudian Bapak ini menjelaskan kepada BPJPA tentang penggantian penyelia, Pak. Oh, Nanti begitu. nama Baik. Bapak tercantum gitu ya, dengan Bapak mencantumkan melampirkan sertifikat dan melampirkan sertifikat pelatihan dan sertifikat uji kompetensinya. Bapak sebagai penyelia nanti SK dibuat, SK penyelianya kan berarti digantikan tuh, nanti dibuat diputuskan oleh eh, pimpinan kita. Kemudian nanti diajukan kepada BPJPH, termasuk juga penggantian nama penyelianya. Tapi berarti manualnya sudah ada ya, Pak ya? Ini sudah ada, Bapak, Oke, sudah. oke. Ya, Pak, nggak apa-apa. Oke, demikian Pak Sidik. Terima kasih, Bapak. Ada lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu. Ibu Alivia, silakan. Saya dulu, Pak. Ibu Alivia dulu deh, resen. Silakan Ibu Alivia. Izin bertanya, untuk dokumentasi itu bikinnya berapa lama? Lalu untuk tim manajemen audit itu kan ada auditor dan audit. Oh, yang sedang ini yang untuk audit internal. Itu auditornya apakah harus sudah penyelia halal atau timnya itu boleh dari karyawan lain yang juga ikut ini? Oke, Ibu Alivia. Yang tadi yang pertama apa, Bu? Saya kurang dengar. Dokumentasi. Dokumentasinya Dokumentasi apa, Bu? Dokumentasi dokumen apa yang Ibu tanyakan? kalau untuk hasil audit itu Untuk auditor, hasil audit. ya? Kurang jelas, Ibu, maaf. Kalau misalkan untuk hasil auditnya itu perlu, itu kan ada Oke. Nah, disimpan begini, berapa? Ibu. Pertama untuk tentang ini dulu ya, tentang tim manajemen. Ibu nanti sebagai penyelia halal, berarti sebenarnya gini, Bu. Pertama,
Yang dibutuhkan ketika ibu nanti sudah ada penilai halal, berarti kan manajemen harus menetapkan penilai halal. Jadi pengangkatan ibu, SK pengangkatan ibu sebagai penilai halal. Itu tolong disiapkan. Formatnya sudah ada, Bu, kita punya. Kemudian nanti ada penetapan tim manajemen halal. Tim manajemen halal ini, ibu boleh menjadi bagiannya. Boleh sebagai anggota, boleh sebagai ketua. Kemudian, yang harus muslim itu adalah penilaiannya. Tapi kalau tim manajemen sebetulnya tidak dipersyaratkan muslim. Ya Bu ya, jadi Ibu misalkan saya sudah punya tim tapi timnya ada yang bukan muslim, boleh nggak jadi tim manajemen halal? Boleh, karena tidak ada persyaratan harus muslimnya. Untuk kemudian internal auditor. Internal auditor itu Ibu juga punya tim internal audit, Bu. Ya. Nah, nah dulu tentang tim manajemen halal, pastikan tim manajemen halal ini mengetahui standarnya, Bu. Mengetahui SJPH. Kalau sekarang Ibu sudah menerima materi JPH, nanti Ibu bisa sosialisasikan ini kepada tim tentang sistem ini. Ya, tim manajemen halal harus memahami SJPH ini, Bapak Ibu. Kemudian eh, dibentuklah tim internal auditor. Internal auditor, Ibu bisa pilih orangnya ya, yang mungkin mewakili beberapa departemen ya terkait dengan SJPH yang diterapkan. Nanti kemudian di SK-kan, Bu, SK tim internal auditor. Kemudian nanti Ibu bisa menjadi bagian juga. Dan kemudian jangan lupa internal audit juga harus memahami standarnya. Otomatis Ibu harus bisa mensosialisasikan SJPH ini kepada tim internal auditor. Ditambah juga mungkin pengetahuan tentang bagaimana melakukan audit internal. Nah, bagaimana melakukan audit internal nanti Bapak Ibu akan disampaikan juga di materi unit kompetensi yang kelima. Jadi nanti setelah unit kompetensi kelima Bapak Ibu dapatkan, nanti tolong ini juga bisa ditularkan kepada tim internal auditor. Karena nanti itu yang akan membantu Bapak Ibu untuk melakukan audit internal. Seperti itu Bapak Ibu. Jelas ya Ibu? Ada lagi yang lain? Silakan. Saya Pak. Izin Pak. Silakan Pak. Iya. Pak Kosin, silakan Pak. Assalamualaikum. Pak, ini melanjutkan diskusi yang kemarin yang belum tuntas, Pak. Ya, Kok menggema ya Pak Yasin? Silakan Pak. ya. Melanjutkan diskusi yang kemarin yang belum tuntas. Yang mana Pak? Silakan Pak. Ya. Saya kan kebetulan pelaku UMKM, Pak ya. Ya. Ayam goreng ya. Oh ya. Ya. Waktu saya mencoba untuk masukkan di si halal, Pak ya. Hmm. Si halal. Saya sudah memasukkan NIB, kemudian di situ kami juga diminta untuk memasukkan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi. Padahal Ya. seharusnya kan menurut Bapak kan untuk ya untuk usaha UMKM itu kan cukup sertifikat Ya. pelatihan ya Pak ya. Iya betul. Tapi kenapa di sistem si halal itu diminta dua-duanya Pak? Apakah ada perubahan atau gimana? Oke. Ya, Ya Pak, jadi sebetulnya secara regulasi nanti kan itu kan ini Pak. Kalau secara regulasi bahwa kalau untuk usaha mikro dan kecil ya Pak ya, itu cukup penyelia halal, penyelia halalnya cukup lampirkan sertifikat pelatihan saja. ya, Mungkin nanti Bapak akan nanti Pak di sesi terakhir adalah Bapak diberikan materi tentang aplikasi si halal. Nanti Bapak bisa bertanya Pak. Ya, karena ini kan terkait dengan Bapak tadi sudah masuk ke dalam aplikasi Sihalal, Bapak bisa tanyakan, Pak, ini kan saya usahanya mikro kecil, berarti saya hanya melampirkan kalau secara regulasi cukup dengan sertifikat pelatihan saja, Pak. betul ya. Tapi mungkin di sistemnya sebenarnya sih hanya itu yang dilampirkan kok, Pak. Kalau ternyata nanti akan ngeling dengan lingkup usahanya, mungkin mikro kecil seharusnya sih tidak ada persyaratan itu. Nanti lebih jelasnya nanti akan ada materi si halal, Pak. Bapak bisa tanyakan tentang itu ya, karena terkait dengan sistem si halal, Pak. Ah, Gitu ya, Pak ya. ya, terima kasih Pak. Iya, Pak.
Silakan yang lain. Ada lagi? Mau tanya lagi Bapak. Izin Pak. Silakan. Oh, Pak Sidik lagi ya? Boleh Pak Oh, iya. Sidik. Kalau nggak ada yang tanya ya. Oh, ini Pak, kalau tadi kan ada istilah perubahan bahan, perubahan proses, terus pergantian penyelia seperti itu. Itu tadi kan dilaporkan ke BPJPH. Itu tadi Ya, nanti gitu satu pintunya itu lewat seperti apa Pak? Makanya untuk ada Pak di situ Pak. Nanti ya saya kasih ya ya, PTSP oh apa ya baik. hal itu Pak ada. Oh Ada ya, nomor itunya Pak yang bisa dihubungi. Kita bisa oh ya. menghubung itu kok. Atau berupa Baik, email Pak. Komunikasinya by email nanti ada. Iya. baik Bapak. Terima Ya. kasih Pak. Silakan yang lain Bapak Ibu. Izin Pak, untuk tim auditor itu yang internal itu Mhm. minimal berapa orang maksudnya? Hmm. Tim internal audit sebetulnya tergantung Terdiri Pak. Ya, tim internal auditor sebenarnya tergantung dari ininya Pak, seberapa besar perusahaannya ya, atau seberapa besar tim yang terlibat. Misalnya intinya sih gini Pak, bagian-bagian yang ter apa ya, yang termasuk dalam proses produk halal. Misalnya begini, Bapak punya bagian, maaf Bapak, Pak Sadan produksi ini produknya apa Pak? saya Usahanya mandiri bidang Pak. ya? Eh, saya ini apa istilahnya daftar mandiri, tidak Oh mandiri, ini. oke oke baik. Kalau mandiri misalnya begini Pak, Bapak lihat perusahaannya. Kalau perusahaan misalkan kan di situ misalnya ada bagian pembelian, kemudian ada bagian setelah ada pembelian, kemudian ada bagian gudang, ada bagian produksi ya Pak ya. Kemudian ada bagian distribusi misalkan cukup nih misalkan itu empat. Kemudian ada bagian mungkin bagian quality gitu ya, yang mengontrol proses kita. Nah, berarti sebetulnya kan itu kan bagian-bagian yang terlibat di dalam proses produk halal. Bapak bisa mengambil misalnya dari bagian pembelian satu orang, dari bagian produksi satu orang, dari bagian gudang satu orang, bagian distribusi satu orang, sama bagian quality satu orang gitu. Ini menjadi tim internal audit. Nanti pada saat melakukan audit disilang Pak. Bagian pembelian mengaudit bagian produksi mengaudit bagian gudang mengaudit bagian misalnya bagian quality mengaudit bagian pembelian. Jadi semua tim itu mengaudit departemen lainnya. Nah, itu bisa Pak, yang Bapak bisa bentuk seperti itu. Ya, nanti Bapak sebagai penyelia mungkin mengambil satu bagian yang Bapak melakukan audit. Kalau memang Bapak menjadi bagian dari tim internal auditor tersebut. Gitu Pak. Jadi tergantung. Tapi misalnya, oh perusahaannya kecil, hanya ada bagian pembelian, bagian pemrosesan, sama bagian pengiriman gitu ya. Ya berarti mungkin tiga itu saja timnya Pak. Ya, jadi dari tim tiga itu nanti dilakukan silang. Bagian pembelian ngaudit produksi, bagian produksi mengaudit bagian apa bagian pengiriman mengaudit bagian pembelian. Seperti itu, Bapak. Jadi tergantung Terus lingkup ininya. kalau Gimana, Pak? penyelia ini kita juga berarti masuk tim itu Pak. Kita sebagai Penyelia penyelia bisa. juga masuk dalam tim tersebut. Iya. Penyelia bisa, Pak, menjadi bagian dari tim internal audit. Tapi Bapak sebagai penyelia eksternal ya, Pak ya. Ini saya nih memberi saran nih bagi para penyelia eksternal. Bapak nih misalkan ya, Pak ya. Bapak misalnya mengadakan membantu pelaku usaha skala yang mungkin menengah. Kemudian Bapak akan menjadi penyelia di sana, membantu pelaku usaha sampai mendapatkan sertifikat halal. Tetapi begini Pak, kalau penyelia eksternal saya sarankan Bapak punya kontrak sendiri. Bapak berapa lama akan ada di sana? Karena begini Pak, setelah 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 mendapatkan sertifikat halal,
otomatis kan nama penyelia itu kan ada terus Pak nempel di pelaku usaha, di perusahaan. Jadi di BPJPH itu tercatat, Bapak misalnya mendaftarkan PT ABC gitu ya. Kemudian penyelianya adalah Bapak Sadan. Di BPJPH tercatat Pak bahwa Pak Sadan menjadi penyelia di PT ABC. Kemudian Bapak menjadi lagi tuh penyelia lagi di PT misalnya XYZ. Bapak lagi menjadi lagi tuh penyelia di PT PQR gitu ya Pak ya. Nah, Bapak, saran saya, karena ketika Bapak tidak merubah, nama Bapak akan terus tercatat sebagai penyelia di sana. Oleh karena itu, saran saya, kalau Bapak melakukan pendampingan pada pelaku usaha, bikin perjanjian berapa lama Bapak menjadi penyelia di sana. Sambil Bapak mempersiapkan penyelia dari internal untuk menggantikan Bapak. Karena ketika nama Bapak masih ada di satu pelaku usaha, berarti kan tanggung jawabnya kan menempel, Pak. Melakukan pengawasan, ya kan? Melakukan audit internal, melakukan mengkoordinasikan PPH, melakukan pengawasan, itu nempel terus. Nah, Bapak kan tidak mungkin terus-terusan ada di sana. Kecuali Bapak misalnya, sudah Pak, Bapak di sini terus saya bayar gitu kan selama menjadi penyelia. Ya berarti kontraknya mungkin bisa panjang, kan gitu ya. Tapi jangan hindari misalnya kalau sudah jadi penyelia, Bapak sudah tidak terikat lagi ke sana. Nggak boleh. Karena apa? Kalau Bapak sudah tidak terikat lagi, berarti praktisnya sudah ada orang yang menjadi penyelia penggantinya. Seperti tadi pengalamannya Pak Sidik ya Pak ya. Pertama menggunakan penyelia dari luar. Kemudian digantikan oleh penilai sendiri dari dalam. Artinya kan penilai dari luarnya sudah keluar. Artinya sudah tidak terikat lagi. Maksudnya begini Pak, kalau terjadi apa-apa, kan yang dicari penyelianya juga. Oleh karena itu, Bapak mendingan mengadakan kontrak yang jelas. Pak, saya menjadi penyelia, saya hantarkan sampai dapat sertifikat halal, kemudian ditambahkan misalnya setelah itu 4 bulan kemudian saya harus diganti. Sambil Bapak setelah dapat sertifikat halal mempersiapkan Pak. Pelaku usaha menunjuk orang lain, mengikutkan training seperti yang Bapak lakukan hari ini. Kemudian nanti setelah jadi, digantikan nama Bapak oleh si pelaku usaha tersebut, gitu ya. Pelaku usaha. Kalau untuk penyelia dari eksternal, seperti itu Pak, saran saya supaya apa? Supaya Bapak tidak tercatat menjadi penyelia di banyak tempat. Kalau Bapak masih bisa menangani ya silahkan, gitu ya. Tapi kan lama-lama kan akan mungkin Bapak klien akan bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Kalau tidak dilakukan pergantian, khawatirnya tugas Bapak jadi terabaikan gitu loh Pak. Padahal penyelia itu kan tanggung jawabnya selama masih ada di perusahaan tersebut, namanya tercantum, berarti kan Bapak tercatat sebagai penyelia di sana. Kalau ada apa-apa, itu tugas Bapak sebagai penyelia karena tercantum maka tetap harus dilakukan. Melakukan pengawasan, melakukan proses mengkoordinasikan PPH, itu kan melekat tugasnya. Makanya sebaiknya setelah selesai sertifikasi, Bapak bilang sama pelaku usahanya, Pak harus disiapkan penggantinya karena saya kan tidak terus-terusan di sini, kan gitu kan? Kecuali Iya. kata pelaku usaha, udah kok Bapak kerja aja di sini, saya rekrut jadi karyawan, ya berarti selesai gitu ya. Bapak menjadi penyelia di sana dan menerima sebagai hak sebagai seorang karyawan di sana. Begitu Pak saran saya. Iya Pak, karena memang Pak itu, oh, karena begini Pak, memang kami yang di Papua ini kebanyakan pelaku usaha kan ada yang bukan Muslim, itu Mm-mm. Pak. Jadi mungkin kami harus kondisikan dulu, Siap. kami dulu yang ini. Iya, betul. Kemudian setelah dia mendapat karyawan yang Muslim, Iya. baru ini. Ya bagus Pak. Memang memang gitu ya Pak ya. Di beberapa area yang mungkin muslimnya masih sedikit agak kesulitan. Tapi bagus Bapak punya niatan untuk menjadi penyelia membantu pelaku usaha sehingga halal gitu ya. Itu bagus. Tapi ya diperhatikan juga kalau memang aduh kami nggak punya karyawan muslim nih nggak ada yang bisa menggantikan Bapak ya sudah berarti saya akan menangani
apa mungkin setahun atau 2 tahun tapi jelas gitu loh Pak. Karena ketika nama Bapak tercantum otomatis Bapak punya tanggung jawab gitu loh Pak ya. Oke, mungkin satu Terus lagi ya. Pak itu pengawasannya itu eh, maksudnya Pak pengawasannya itu harus setahun apa maksimalnya itu kalau penyelia melakukan pengawasan setiap hari kah atau bagaimana itu Pak? Oke Bapak, oke Bapak. Sebetulnya pengawasan itu ya Bapak kan tujuannya apa sih Pak pengawasan? Pengawasan itu kan memastikan bahwa apa sistemnya dijalankan. Bapak bisa Dijalankan sebetulnya ya bisa betul. melakukan pengawasan misalnya 2 minggu sekali gitu ya. Untuk memastikan bahwa misalnya pengawasannya Bapak lakukan 2 minggu sekali dengan memastikan misalnya bagian pembelian apakah konsisten membeli bahan-bahan yang ada dalam latar bahan halal. Kemudian Bapak datang ke gudang Hmm, melihat apakah disimpan sesuai dengan persyaratan halal gitu ya. Nanti kan proses ya. pengawasan itu nanti kan ujungnya kan Bapak kan memberikan rekomendasi. Oh ini sudah sesuai. Oh ini perlu perbaikan, masukannya ini gitu ya. Proses pengawasan seperti itu sih Pak. Tapi Ya kan siap. berarti kan ataupun misalnya pengawasan dilakukan oleh departemen masing-masing, tapi kan pelaporannya tetap ke Bapak. Bapak sebagai pengendali, sebagai penyelia kan bertanggung jawab terhadap proses produk halalnya. Begitu. Oke, mungkin satu lagi ya. Udah jam 12 lewat 2 menit, tapi nggak apa-apa. Satu lagi silakan. Ada lagi tadi yang resen? Iya Pak, mohon maaf Pak. Terakhir aja Silakan Pak, ini Pak. sebentar saja Pak. Pak, ini kan sebenarnya aktivitas ini kan kita salah satu apa namanya penyelia hal yang mengikuti aturan hukum ya Pak ya, gitu ya Pak ya. Mm-mm. Nah, saya mohon nanti auditor dari LPH-nya jangan kayak kaku gitu Pak. Kan kita kan ibaratnya tim ya Pak. Karena saya punya pengalaman di izin edar Pak. Itu misalkan izin edar kan emang wajib kan Pak ya. Tapi karena Mm-mm. misalkan tempatnya kotor, kan sebenarnya kalau kotor bisa dibersihin. Pun kalau misalkan butuh renovasi, ya nanti direnovasi nyusul. Jangan hanya misalkan kita dari proses nih udah halal semua nih Pak. Kita menjamin ada COA-nya, kita hubungin pabrikannya, semuanya oke. Tapi misalkan tempat kita tuh ada yang kurang maksimal, apa ini halal sih, tapi kayak kurang layak. Nah itu kan sambil jalan Pak. Mohon auditornya jangan kaku Pak. Oh Gitu aja ya. sih Pak. Saya itu Ya, aja. Bapak tidak usah khawatir karena saya bukan auditor Bapak. Tapi Ya. gini Pak, Bapak daerah mana Pak? Daerah kawasan ini Pak di daerah Narogong Pak. Narogong. Bapak sebetulnya nanti kalau Bapak mau sertifikasi kan, Bapak berarti pernah diaudit ya Pak ya? Kenapa? Oke, berarti untuk perusahaan yang lain. Ya, untuk Oke, kebutuhan izin produksi sama izin edar Pak dari Kemenkes. oke. Bapak sebetulnya begini. Oh, untuk izin produksi izin edar berarti bukan dari LPH ya Pak ya? Bukan dari Oke. APH, bukan. Hmm. Bapak begini Pak sebetulnya. Bapak kan ketika mengajukan kan nanti Bapak boleh memilih LPH Pak. Bapak ngobrol sama teman-teman Bapak LPH mana, misalnya Bapak industri apa Bapak, misalnya makanan apa Pak, PKRT Pak, PKRT apa sih itu? kelas Oke, 2 produk barang gunaan ya asuransi. Pak ya. Nah, Bapak misalnya ngobrol sama teman yang sudah halal tuh kemarin diaudit oleh auditornya LPH mana. Nanti Bapak kan sebetulnya pada saat pengajuan kan bisa memilih LPH-nya Pak. Nanti Bapak bisa memilih LPH nanti diaudit oleh lembaga pemeriksa halal ya. Tapi pada prinsipnya begini Pak, yang namanya kita mau audit kan kita mempersiapkan diri ya Pak ya. Pastikan semuanya sudah memenuhi standar gitu ya Pak ya. Sehingga kemudian nanti pada saat audit ya Bapak sudah, Bapak kan mengikuti training ini kan untuk mengetahui standarnya. Oh standar ruangan itu seperti ini. Oh standar bahan itu seperti ini. Oh standar proses itu seperti ini ya Bapak penuhi standarnya. Nanti ada checklist yang Bapak bisa melakukan checklist mandiri tuh. Oh ini sudah sesuai, ini sudah sesuai. Jadi nanti pada saat audit itu insya Allah sudah sesuai gitu ya Pak ya. Kalau ada kekurangan-kekurangan sebetulnya mungkin yang sifatnya tidak terlalu penting gitu kan, masukan-masukan. Karena Bapak sudah mempersiapkan diri melakukan audit sendiri dulu sebelum didatangi oleh audit eksternal gitu. Kalau yang auditornya galak atau tidak, mudah-mudahan ketemu
LPH yang baik dan tidak galak. Maksudnya bukan gitu. Yang istilahnya nanti Bapak sebetulnya bisa memilih LPH-nya gitu kan. Mungkin Bapak bisa ngobrol juga dengan teman-teman Bapak, LPH mana yang sekiranya pertama apa bisa mengaudit yang untuk barang gunaan, karena kan tidak semua LPH itu bisa mengaudit untuk apa yang sesuai sama skupnya gitu ya Pak ya. Itu tergantung sih Pak, LPH-nya bermacam-macam gitu Pak. Ya. Tapi Pak, itu hadirnya itu kita koordinasi dulu kan Pak? Nggak Oh langsung. ya, nanti kan dijadwalkan Pak. Oke. Bapak kan ketika menentukan siapa LPH-nya, kemudian nanti persyaratannya sudah dipenuhi, kemudian nanti LPH-nya sudah ditentukan, kemudian nanti kan ada pemberitahuan kapan Bapak dilakukan audit gitu. Yang penting Bapak persiapkan. Ya, Itu ya Pak ya. cukup Pak. Terima kasih. Oke Bapak Ibu sekalian, kita bisa tutup ya materi ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah memperhatikan dan menyimak. Ini kalau saya ngitung pertanyaan sangat banyak nih, lebih dari 15 pertanyaan. Tapi alhamdulillah berarti ada diskusi yang intens dan mudah-mudahan diskusi intens ini menunjukkan bahwa kita sama-sama mengulas dengan baik gitu ya Pak ya. Bapak saya menyampaikan mudah-mudahan bisa diterima. Bapak Ibu yang menerima mudah-mudahan bisa memahami apa yang kita sampaikan. Oke Bapak Ibu sekalian, kita tutup ya. Saya terima kasih buat partisipasi dan keantusiasmenya. Dan kemudian saya mengucapkan mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Sekaligus aja kita tutup ya Bapak Ibu, karena memang ini sudah waktu istirahat. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dan sebelumnya saya sampaikan kita nanti langsung istirahat aja. Kita nanti ketemu lagi jam 13.00 ya Bapak Ibu, buat kita bisa istirahat kurang lebih 52 menit untuk makan, untuk sholat, dan kita ketemu lagi jam 13.00. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi